Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari ilmu tajwid, masih dalam membaca kitab Aisar al-Aqwal fi syarhi Tuhfat al-Atfal lil Imam al-Jamzuri rahimahullah, karya Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang lam al ya. Sahih wala la? Baik, lam al. Begitu pula lam al-fi'il. Baik. Lam terakhir kita di mana berarti sekarang? Tambih ya. Ya langsung saja kita masuk ya karena sudah terlambat ini. Baik, sekarang kita masuk di tambih. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الشيخ بلال بن حيدر حفظه الله تعالى: للام لفظ الجلالة وهي من الشمسية حالان، وهما الأول التفخيم وذلك إن كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما، نحو إذ قال الله ورسول الله. الثاني الترقيق وذلك إن كان ما قبلها مكسورا، نحو لله بسم الله. قال ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن مفتوحنا أو عن مفتوح. Oh, di sini dirubah sama Syekh. عن فتح أو ضم كعبد الله. Ay, tayyib. Jazakumullah khairan. Sampai di sini dulu. Qala al-muallif الشيخ بلال بن حيدر أو الشارح حفظه الله: للام لفظ الجلالة وهي من الشمسية حالان. Kata beliau, untuk lam atau untuk lamnya lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah apa ini? Lafaz Allah. Untuk lamnya lafaz Allah, wahia minasyamsiyah, yang dimana lafaz Allah lamnya ini termasuk dari alif lam syamsiyah. Dia memiliki dua keadaan. Wahuma, dan keduanya, yang pertama at-tafkhim. Nah, dia dibaca tebal. Wadzalika in kana ma qablaha maftuhan aw madmuma. Dan yang demikian itu kapan lamnya lafdzul jalalah dibaca tebal? Kalau apa yang sebelumnya qablaha ha kemana? Qabla lami lafdzil jalalah. Kalau sebelum lamnya lafdzul jalalah ada huruf yang di fathah atau di dom, di dhammah. Nahu contohnya idz qala Allah. Sama seperti lafaz Allah ya, di fathah sebelumnya, ini dibaca tebal. Allahu akbar. Bukan Allahu akbar. Allah. Begitu pula kalau di dhammah sebelumnya seperti Rasulullah. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua kata beliau at-tarqiq. Kadang pula lamnya alif lam atau lamnya lafdzul jalalah itu dibaca tipis. Wadzalika in kana ma qablaha maksura. Dan yang demikian itu terjadi apabila ada sebelum atau datang sebelumnya atau sebelum lafdzul jalalah huruf yang dikasrah. Contohnya lillah dan bismillah. Tidak boleh kita tebalkan. Lillah, bismillah, la, khata. Dan nanti akan datang insyaallah taala di kitab selanjutnya mungkin tentang bagaimana model pengucapan huruf tebal dan huruf tipis. Ya, karena nanti akan disebutkan khususnya pada kitab-kitab yang fokus dalam mempelajari
makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Karena di antara sifat huruf memang ada nanti namanya isti'la dan juga ada namanya huruf itbaq. Nah, isti'la ini secara ringkasnya dia huruf tebal. Bagaimana cara metode penyebutannya? Itu dengan mengangkat pangkal lisan. Ini kan lisan panjang seperti ini. Cara menyebutkan huruf tebal itu diangkat pangkalnya. Paham ini? Menuju ke atas langit-langit. Allah, Allah. Sama semua itu huruf-huruf tebal yang lainnya. Ya, hanya saja nanti dibedakan. Ada huruf tebal yang memang menjadi sifatnya. Pada setiap keadaannya dia dibaca tebal. Ada yang di suatu keadaan dibaca tebal dan di keadaan yang dibaca tipis seperti ini. Dan yang mirip dengan ini juga apa? Ra. Ra itu kan kalau dia di dhamma, di fathah tebal, ra, ru. Kalau dia di kasrah tipis, ri, bukan ri. Paham gini? Nah, itu nanti pembahasannya. Intinya sekarang kita pahami bahwa lafdzul jalal Allah, lamnya itu Allah hanya ada berapa keadaan? 2. Bisa dibaca tebal, bisa tipis. Kapan dia tebal? Kalau sebelumnya di fathah atau di dhamma. Tapi kapan sebelumnya di kasrah, berarti dia dibaca tipis. Qala Ibnul Jazari rahimahullah, biasakan ya kalau baca nama-nama ulama, para sahabat, itu kita doakan mereka rahimahullah, radhiyallahu taala anhu, ya, jangan dilupakan itu. Lagi pula karena doa juga itu adalah doa untuk orang yang berdoa. Karena malaikat itu tatkala seorang yang berdoa, malaikat akan mengaminkan doa itu sekaligus mengaminkan untuk siapa yang berdoa. Berkata Imam Al-Jazari rahimahullah, wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullahi. Wa fakhimil lama, dan tebalkanlah lam min ismillah, lam dari nama Allah, maksudnya dari lafaz Allah. Allah ini ikhwas sekalian, sekedar faidah saja. Ini kan Allah dari lafaz alaha ya'lahu ilahatan, atau ilahun juga bisa ilahatan. Dari kata al-ilah, dari kata ilah ditambahkan apa? Al. Sekarang bagaimana modelnya? Harusnya kan seperti ini. Al-ilah. Sekarang hamzah ini terletak di antara dua apa yang sama di situ? Lam. Ini berat di sisi orang Arab. Hapus saja. Berarti bagaimana? Tinggal al dan lah. Bertemu dua huruf yang sejenis. Apa hukumnya? Wajib idgham menjadi Allah. Paham ini? Yang mana syahidnya di sini yang mau dibahas? Ini. Yang mana tadi itu? Ini. Alif lamnya ini. Atau lamnya, afwan ya, lamnya. Paham ini? Apakah dia tebal atau tipis? Kata Imam Ibn al-Jazari rahimahullah, wa fakhimil lama min ismillahi, dan tebalkanlah lam pada ismullah, ya, pada nama Allah, lafdzul jalal Allah, Allah itu sendiri. An fathin, kalau apa yang sebelumnya fathah, au dhammin, atau apa yang sebelumnya dhammah, ka Abdullahi, seperti lafaz Abdullahi. Lanjut. ثم قال حفظه الله ثم قال رحمه الله ويظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى
شرع الناظم رحمه الله في الكلام عن لام الفعل وإنما سميت بذلك لوجودها فيه ولا يخلو الفعل من أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. فأما الماضي فتكون اللام متوسطة نحو فالتقى وزلزل، ومتطرفة نحو أنزلنا جعلنا. وأما الفعل المضارع فتكون اللام متوسطة نحو يلتفت يلهث، ومتطرفة نحو أقل لكم من يعمل. وأما فعل الأمر فمتوسطة نحو وألقي والعنهم، ومتطرفة نحو قل فتوكل. وأما عن حكمها فقد قال الناظم رحمه الله وأظهرن لام فعل مطلقة فحكمها الإظهار، لكن ذلك مقيد بما لم يقع بعد اللام لام أو راء فإنها تدغم. قال الناظم رحمه الله ومحل إظهارها إذا لم تقع قبل لام أو راء فإن وقعت قبلها أو أدغمت. فإن وقعت قبلها أدغمت. قال الإمام الجمزوري رحمه الله. قال الإمام. Yang mana sekarang ini? Fakhulasatuhu, Allahu Akbar. Kurang kental kopinya. Fakhulasatu ma taqaddama anna lamal fi'lin ala halain. Anna lamal fi'lin. على حالين. أيوة. الأول مدغم فيما بعده وذلك في اللام والراء نحو قل ربي قل لكم يجعل لكم. الثاني مظهر فيما عدا ذلك ففي الأمر نحو قل نعم، وفي الماضي نحو أنزلنا، وفي المضارع نحو يلتقطه. وبقي من اللامات السواكن التي لم يتكلم عنها الناظم رحمه الله لاماني وهاك الكلام عنهما. طيب sampai itu saja. ثم قال حفظه الله تعالى ثم قال الناظم الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Kata beliau, dan nampakkanlah dan bacalah dengan jelas lam fi'il. Nanti akan datang kenapa dinamakan lam fi'il, maksudnya lam yang terletak pada fi'il. Ketiga-tiganya itu madhi, mudhari' dan amr. Makanya kata beliau mutlaqa, secara mutlak. Maksudnya lam fi'il secara mutlak, lam fi'il ketiga-tiganya. Bukan hanya madhi, bukan hanya mudhari' dan bukan hanya amr, tapi ketiga-tiganya. Fi nahwi, seperti pada contoh qul na'am. Ini fi'il apa? Oh jamaah. Fi'il amr. Wa qulna fi'il madhi. Waltaqa sama. Fi'il madhi juga. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala syara'a an-nadhim rahimahullahu ta'ala fil kalami an lamil fi'li wa innama summiyat bidzalika liwujudiha fihi wa la yakhlu al-fi'lu min an yakuna madiyan aw mudhari'an aw amra. Kata beliau An-Nadhim rahimahullahu ta'ala syara'a, memulai fil kalami an lamil fi'li, tentang penjelasan akan lam fi'il. Wa innama, dan tiada lain, summiyat bidzalika. Summiyat fa'ilnya mana? Damir mustatir, takdirnya? Iya, kembali ke aywah. Wa summiyat lamal fi'li bidzalika, dengan nama tersebut. Jadi lam fi'il dinamakan dengan lam fi'il liwujudiha fih, karena terletaknya dia padanya.
liwujudiha, ha kembali ke mana? Lamul fi'il, karena lamul fi'il itu terletak fihi padanya, pada apa? Fil fi'li. Wala yakhlul fi'lu, dan fi'il itu tidak lepas min ayyakuna madhiyan, imma dia fi'il madhi atau mudhari'an, atau imma dia mudhari' atau amra, atau dia fi'il fi'il amr. Nah, ini makanya kata beliau tadi mutlaqa, secara mutlak, ya maksudnya mencakup, ya yashmal anwa al-fi'il ats-tsalatsah. Fa amma al-madhi, nah sekarang beliau mulai merinci. Adapun bentuk lam pada fi'il madhi, fatakunul lamu mutawassithah, maka lam padanya itu terkadang terletak di tengah, seperti faltaqa wa zulzilu. Taib, mana syahidnya? Faltaqa, asalnya apa ini? Iltaqa, dari wazan ifta'ala. Berarti asalnya? La, asalnya 3 hurufnya apa ini? Laqiya. Laqiya. Wa zulzilu. Mana syahidnya? Zilu. Ya. Ini wazan apa? Fa'lala. Tapi mughayyar as-si. Iya, mughayyar as-sigha namanya itu. Jadi fi'il majhul itu nama lainnya fi'lul mughayyar as-sighah. Fi'il yang dirubah sigohnya. Asalnya fa'ala menjadi fu'ila. Dari mana ini? Nah, itu namanya mughayyar as-sighah. Zulzilu dari kata zalzala, yuzalzilu zilzalatan, wa zilzalan wa zilzalan. Zulzila, yuzalzilu. Ini zulzila asalnya. Wa mutatarrifatan, namun terkadang juga ternyata lam fi'il madhi itu bukan hanya di tengah, kadang dia di ujung. Nahu contohnya anzalna wa ja'alna. Syahidnya mana? Anzalna wa ja'alna. Kenapa dikatakan di ujung? Padahal di sini dia di tengah. Aywa, karena naknya itu apa? Fa'il. Asalnya fi'ilnya cuma dari anzal wa ja'al. Ini kalau fi'il madhi. Wa amma al-fi'l al-mudhari, adapun pada fi'il mudhari, fatakunu lam mutawassitatan, sama dengan fi'il madhi, kadang lamnya berada di tengah. Nahu contohnya yaltafit wa yalhath. Syahidnya yaltafit wa yalhath. Atau wa mutatarrifatan, sama juga dengan madhi, kadang juga dia terletak di ujung. Nahu contohnya aqul lakum may ya'mal. Syahidnya aqul, ya, dan ya'mal. Taib. Wa amma fi'lil amri, adapun pada fi'il amr, fa mutawassithah, maka dia terkadang terletak di tengah, sama semua. Contohnya nahu wa alqi wal anhum. Syahidnya alqi wal, ya, anhum. Wa mutatarrifatan, kadang juga dia di ujung. Nahu qul, contohnya qul fatawakkal. Ini semua masyaallah jelas, ya. Tsumma qala hafizahullah ta'ala wa amma an hukmiha, adapun pembahasan tentang hukumnya, faqad qala an-nadhim rahimahullah wa idhiranna lama fi'lin mutlaqa, maka muallif sendiri, siapa ini? Al-Imamul Jamzuri sahibul matan, telah menjelaskannya pada matannya. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa, cara bacanya dibaca jelas. Fa hukmuha al-idhar, maka dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa hukumnya adalah idhar, dibaca jelas. Lakinna, hanya saja perlu diperhatikan, dzalika muqayyadun bima lam yaqa' ba'dal lami lamun aw ra'un fa innaha tudgham. Ketentuan ini, hukum bacaan ini itu muqayyad, terikat dengan syarat tertentu. Apa itu? Ma lam yaqa' ba'dal lami lamun aw ra', dengan syarat selama huruf yang datang setelah lam yang disebutkan ini bukan lam itu sendiri dan bukan ra. Kenapa?
Karena kapan ada lam atau ra yang datang setelah lam fi'il ini, maka hukumnya kata beliau fa innaha tulgham, dia harus diidgham. Sebenarnya sudah lewat tadi satu contoh, ya, seperti aqul lakum. Lihat itu aqul, apa yang datang setelah lam? Lam juga, makanya dia diidgham, disatukan, makanya ada tasdidnya itu. Dan akan datang contoh yang lainnya. Qala an-nadhimu rahimahullahu taala, berkata an-nadhimu rahimahullah, wa mahallu idhariha idza lam taqa' qabla lamin aw ra'in fa in waqa'at qablaha udghimat. Kata beliau, perlu diketahui bahwa mahallu idhariha, tempat ha ini kembali ke mana? Lamul fi'li. Tempat lamul fi'li diizhar, dibaca jelas. Idza lam taqa' qabla lamin aw ra. Itu kalau dia tidak terletak atau selama dia tidak terletak sebelum lam dan ra. Fa in waqa'at, adapun kalau dia terletak, maksudnya qabla lamin aw ra, sebelum lam atau ra, qablaha, ya sebelumnya, udghimat, dia diidgham atau disatukan. Fakhulasatu ma taqaddam. Kenapa khulasatu tidak ditanwin? Mudhaf ke mana? Ma apa ini? Isim mausul. Berarti takdirnya fakhulasatul ladzi ma taqaddam atau fakhulasatul ladzi taqaddam. Kata beliau, kesimpulan dari apa yang berlalu, anna lamal fi'li ala halain, bahwasanya lam pada fi'il itu hanya ada dua keadaannya. Al-awwal, yang pertama, mudghamun, kadang lam fi'il itu diidgham fima ba'dahu, kepada apa yang setelahnya. Idgham ini disatukan, ya, disatukan atau dimasukkan. Sebagaimana yang telah berlalu, kita pernah singgung bahwa makna asal kata adghama apa? Adkhala, ya, adghamtul fulusa fi jaybi, saya mengidgham uangku ke dalam kantongku. Apa maksudnya? Adkhaltuhu, saya memasukkannya. Nah, ini maknanya. Wadzalika fil lami warra, dan yang demikian itu kalau lam fi'il terletak sebelum lam dan ra. Nahu, contoh, qul, ini lam fi'ilnya. Hanya saja setelah lam fi'il datang ra, Rabbi. Maka bagaimana jadinya lam? Apakah dibaca jelas? La, tapi diidgham, dimasukkan ke huruf setelahnya. Maka dia hilang. Tapi ingat, lafdhan la khatta, secara lafaz, bukan tulisannya. Jadi ini kan begini modelnya. Qul Rabbi. Ini kan asalnya Qul Rabbi. Ini syahidnya. Lam kalau ketemu dengan ra, hukumnya apa? Idgham. Idgham itu apa maksudnya? Lam diidgham, dimasukkan kepada apa yang datang setelahnya. Berarti apa? Kepada ra. Ra nanti jadinya bagaimana? Dikasih tanda yang menunjukkan bahwa ra ini adalah gabungan dari dua huruf. Tanda apa itu? Tasydid namanya. Makanya modelnya itu jadi begini. Qur, langsung masuk di sini. Rabbi. Paham nih? Sekarang pertanyaan, mana lam? Lam ini hudhifat lafdhan la khatta. Dia dihapus lafadznya, pengucapannya. Tapi apakah dihapus hurufnya? La, maka dikatakan la khatta, tidak dihapus hurufnya. Makanya qur rabbi tetap ada lamnya, tidak dihapus seperti ini. Qur
Rabbi. Ini salah ini. Tetap ada lam. Paham ya, enggak? Mana yang tadi itu? Tapi begitu pula qul lakum. Qul lakum sama dengan qul rabbi. Asalnya qul kemudian lakum, tapi lam ketemu dengan lam disatukan saja kepada lam yang setelahnya. Wa yaj'al lakum sama. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua mudharun. Kadang lam fi'il itu dibaca jelas. Fima ada dzalika, dan hal tersebut pada apa yang selainnya. Dzalika ini kembali kemana? Lam mudgham yang di atasnya itu tadi. Selain lam dan ra ya. Fafil amri, maka contohnya pada fi'il amr. Qul na'am. Syahidnya qul dibaca jelas. Wa fil madhi, begitu pula pada fi'il madhi contohnya anzalna. Anzalna jelas. Wa fil mudhari, begitu pula pada fi'il mudhari. Nahu contohnya yaltaqitahu. Yaltaqitahu. Wa baqiya minal lamati sawakin allati lam yatakallam anha an-nadhimu rahimahullahu ta'ala lamani wa haka al-kalam anhuma. Dan tersisa dari lam yang disukun yang belum disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah ada berapa? 2 lam. Jadi laman ini apa i'rabnya? Fa'il dari mana? Baqiya. Jadi bagusnya diterjemahkan wa baqiya laman minal lamatis sawakin ila akhirih. Tersisa 2 lam dari lam sukun yang belum sempat disebutkan oleh Nadhim rahimahullah. Wa hakal kalamu anhuma, dan beliau telah menghikayatkan kalam terhadapnya. Wahaka ini isim isyarah. Dan demikian maksudnya apa yang akan datang ini adalah penjelasan tentang keduanya. Nah, ini yang dia sebutkan lamul harf dan lam al-amr. Selesaikan. Bismillah. Lama kita tidak masuk. Thumma qala wa summiyat bidzalika liwujudiha fi. Baca juga judulnya. Ya terburu-buru. Thumma qala hafizallah lamul harf wa summiyat bidzalika liwujudiha fi wa la takunu illa mutatarrifatan wa hiya lamun hal wa bal wa hukmuha tudghamu lam hal fil lami nahu faqul hal laka ila an tazakka wa tudghamu lam bal fil lami nahu kalla bal la tukrimuna al yatim wa fil ra'i nahu qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard wa tudharu fima ada dhalika nahu qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi wa qala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Lamul amr hiya lamun tufidul amr zaidatun an binyatil kalimah tadkhulu anil fi'lil mudhari Ani ala al fi'lil mudhari fatajzimuhu nahwu wal yaktub falyanzur thumma al-yaqta thumma al-yaqad wa hukmuha al-idharu mutlaqan. Alhamdulillah. Thumma qala hafizahullah ta'ala lamul harfi. Ini lam yang keberapa sudah kita ambil? Yang keberapa? 3. Baik. Wa summiyat bidzalika liwujudiha fihi. Dan tiada lain lamul harfi dinamakan dengan lamul harfi liwujudiha fihi karena terletaknya dia padanya, ya karena terletaknya lam itu pada huruf. Wala takunu illa mutatarrifatan, adapun tempatnya maka dia tidak pernah terletak kecuali pasti di ujung. Wahia, apa hurufnya? Lamu hal
wa bal. Lam yang terletak pada huruf hal, begitu pula bal. Qala wa hukmuha, adapun hukumnya. Tadi apanya? Tempatnya. Sekarang hukumnya. Ternyata terbagi menjadi 3. Yang pertama, tudghamu lamu hal. La, terbagi berapa ini ya? 2 ya. Terbagi 2. Ada idgham, ada idhar. Yang pertama, tudghamu lamu hal fil lam. Untuk hal, maka dia terkadang diidgham, disatukan lamnya, dimasukkan lamnya hal kepada lam setelahnya. Nahu contohnya, faqul hal laka ila an tazakka. Syahidnya hal laka. Wa tudghamu lamu bal fil lam. Begitu pula ternyata lamnya bal, kadang dia diidgham, dimasukkan, digabungkan dengan lam setelahnya. Contoh, kalla bal la tukrimunal yatim. Syahidnya bal la tukrimunal yatim. Wa firra, ternyata bukan hanya lam, terdapat juga contoh bal yang diidgham kepada ra. Contohnya wa qala bal rabbukum. Ini bar rabbukum rabbus samawati wal ard. Syahidnya bar rabbukum, asalnya bal rabbukum, tapi karena dia diidgham, lamnya dihilangkan, lafadznya, dan dimasukkan kepada ra. Asalnya bal rabbukum menjadi bar rabbukum. Wa tudharu fi ma ada dzalika, adapun pada selain dari hal tersebut, kembali ke mana? Lam dan ra. Selain daripada lam dan ra, maka dia tudhar, dibaca jelas. Nahu contohnya, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Syahidnya hal alimtum. Hal lam sukun, lam apa namanya? Lamul harfi. Datang setelahnya ain. Apakah diidgham? La, tapi dibaca idhar atau dibaca jelas. Ini contoh untuk hal. Begitu pula setelahnya, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ya, ma'ruf ya? Paham gini? Maka hafizahullah ta'ala lamul amri, yang terakhir ada lam fi'il amr, wahya lamun tufidul amra, dan lam ini adalah lam yang menunjukkan makna perintah. Bukan hanya itu, zaidatun, dia datang sebagai tambahan an binyatil kalimah, dari bangunan asli suatu kata. Binyah ay binyatil asliyah anil kalimah, maksudnya bangunan aslinya dari kata itu. Tadkhulu alal fi'lil mudhari fatajzimhu, yang dimana dia itu masuknya kepada fi'il mudhari yang akhirnya menjazm fi'il mudhari. Nahu contohnya wal yaktub. Syahidnya wal yaktub. Asalnya apa ini? Yaktub. Kataba yaktubu. Yaktubu. Ya, sedang menulis. Kemasukan lam amr. Di mana? Di awal fiilnya. Menjadi apa? Wal. Dan dia pasti disukun. Wal yaktub. Tidak hanya itu, dia menjadikan akhir dari fi'il mudhari ini sukun. Falyanzur. Syahidnya falyanzur. Asalnya yanzuru, dari nadhara yanzuru, kemasukan lamul amr yang disukun menjadi falyanzur. Tsummal yaqta. Syahidnya tsummal yaqta. Ya, asalnya apa ini? Yaqta'u. Qata'a yaqta'u, kemasukan lamul amr yang disukun menjadi bagaimana? Tsummal yaqta'. Dan yang terakhir tsummal yaqdu. Asalnya apa ini?
yaqaduna. Ya, yaqaduna, kemasukan lamul amr yang disukun maka dijazm. Hanya saja jazmnya di sini bukan dengan disukun akhirnya, tapi dengan apa? Penghapusan huruf nun, karena asalnya ini yaqaduna. Tapi karena ada lamul amr yang disukun di awalnya, fal yaqdu, dihapus nunnya. Wa hukmuhal idharu mutlaqa. Adapun hukumnya, hukum apa ini? Lamul amri, dia harus dibaca jelas secara mutlak. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardah.